Oke, hari ini kita akan belajar tentang varian analisis. Nah, di sini ada contoh soalnya. PT ingin kaya mendadak. Didirikan 25 Desember 2017, memproduksi dan menjual kue bantal. Nah, di bagian tabel yang di atas, ini adalah tabel untuk biaya-biaya standar. Biaya standar. Standar adalah biaya untuk anggaran yang direncanakan. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah biaya-biaya maupun harga aktual yang realitanya. Oke, bisa dilihat bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, FOH variabel, FOH tetap. Ini yang standar. Yang di bawahnya untuk yang aktual. Nah, diminta yang pertama varian harga bahan baku dan varian pemakaian bahan baku. Jadi selisih antara yang standar dengan yang aktual. Apakah lebih untung atau kita mengalami kelebihan biaya, efisiensi atau enggak. Yang kedua, menghitung varian total tenaga kerja langsung, upah tenaga kerja langsung, dan jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, menghitung varian biaya overhead variabel. Yang keempat, biaya overhead tetap. Yang kelima, membuat ayat-ayat jurnal yang terjadi untuk semua varian. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, menghitung varian harga bahan baku dan varian kuantitas atau varian pemakaian bahan baku. Di sini ada harga bahan baku aktual per kilogram. Itu ada berapa? Kita lihat di atas. Harga bahan baku aktual. Kita cari yang di aktual. 5.800 per kilogramnya. Berarti 5.800. Oke. Terus harga bahan baku standar. Harga bahan baku standar kita lihat yang di standar. Bahan baku standar itu 6.000. Oke. Berarti kita input di sini 6.000. Sehingga selisih harga bahan bakunya berapa? Berarti selisihnya adalah harga bahan baku aktualnya 5.800. Bahan baku standarnya 6.000. Berarti selisihnya minus 200. Berarti ini artinya minus 200. Minus 200 berarti dari standar ke aktual itu untung atau rugi. Kalau harga aktualnya lebih rendah berarti dia untung. Berarti kalau minus berarti dia untung. Untung berarti namanya favorable. Nanti di sini berarti favorable. Dia untung. Karena anggaran kita 6.000, tapi realitanya 5.800. Berarti kita berarti untung. Kalau untung dia favorable. Kalau dia rugi berarti dia unfavorable. Oke? Jadi bedanya cuma favorable atau unfavorable. Jumlah pembelian bahan baku aktual. Jumlah pembelian bahan baku aktual. Dia beli berapa? Satu juta 860.000 kilo. Berarti 1.860.000
kilogram. Sehingga varian harga bahan bakunya berapa? Favorable. Berarti tinggal kita kaliin 200 dikali 1860. Hasilnya 372 juta. Keterangannya favorable. Oke. Berarti udah kelihatan ya, favorable. Dia minus. Ini nggak usah pakai minus juga nggak masalah. Udah? Nanti tinggal kita kaliin 200 kali 1860.000 kilogram. Hasilnya 372 juta. Nah, selanjutnya varian pemakaian bahan baku. Jumlah pemakaian bahan baku aktual. Kita lihat di atas. Ini saya hapus dulu ya, biar tidak ganggu. Oke. Kita lihat ke bagian bawah. Untuk jumlah pemakaian bahan baku aktual, nah, kita lihat dulu jumlah bahan baku aktual yang dibeli, jumlah bahan baku awal, dan jumlah bahan baku akhir. Ingat rumusnya, awal ditambah beli dikurang pakai sama dengan bahan baku akhir. Sehingga nanti hasilnya adalah, kalau kita menghitung jumlah bahan baku yang dipakai, berarti beli ditambah awal dikurangin akhir. Yang kita beli 1860.000. Bahan baku awalnya 52.800. Sehingga bahan baku akhirnya jadi 0. Sehingga yang kita pakai adalah yang kita beli dan bahan baku awal. Hasilnya 1912.800 kilo. Hasilnya 1.912.800 kilogram. Terus untuk standar pemakaian bahan baku, standarnya. Kita lihat standar pemakaian bahan baku. 14 kg. Dikali produksi aktual kita, berarti inilah standarnya kita. 14 kg dikali 140.000. Hasilnya 1.960.000. 1.960 kilogram. Sehingga selisihnya ada berapa? Kita harus bandingin aktual dengan standar. Kalau aktualnya lebih tinggi, berarti kita unfavorable. Kalau aktualnya lebih rendah dari anggaran, berarti kita untung. Favorable. Selisihnya ada berapa? 1960 dikurang 1912.800. Hasilnya 47.200 kilogram. Harga bahan baku standarnya
Lihat di standar. Harga bahan baku standar itu 6.000 per kilogram. Berarti kita kaliin 6.000. Sehingga variannya ada 47.200 kg dikali 6.000. Sehingga variannya 283.200.000. Aktual dengan standar. Standarnya 1960. Aktualnya 1912. Berarti favorable untung ya. Berarti kalau untung berarti dia favorable. Oke. Untuk yang varian harga bahan baku dan varian pemakaian bahan baku selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Varian tenaga kerja langsung. Kita lihat. Yang pertama, untuk varian biaya tenaga kerja. Baru varian upah dan varian pemakaian jam tenaga kerja. Total biaya tenaga kerja langsung aktual, TKL aktual. Kita lihat TKL aktual. Total biaya tenaga kerja aktual. Ada 7.800.000.000. Kita masukin harganya. 7.800.000.000. Oke. Total anggaran biaya kerja langsung aktual. Berarti tenaga kerja langsung. Ingat, ini dia 4 jam dan 12.000 per jam. Sehingga totalnya 48.000. 48.000 kita kalikan. Kita produksi berapa anggarannya? 140.000 unit. Berarti kita kali 140.000 unit. Hasilnya 6 miliar. 6.720.000.000. Sehingga total variannya berapa selisihnya? 6.720 kita kurangin 7.800.000.000. Selisihnya 1.080.000.000. Rugi atau untung? Lihat aktualnya 78, anggarannya 67. Berarti yang aktualnya lebih gede, berarti unfavorable. Oke, sampai sini bisa ya. Terus kita ke atas, ini yang dikuning-kuningin dihilangin dulu, biar nggak ganggu. Oke. Kita lihat varian upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja langsung aktual. Upah tenaga kerja langsung aktual. Yang aktual lihat di sini. Upah tenaga kerja langsung aktual. Ya. Oke. Kita lihat ya, ke bawah lagi. Upah tenaga kerjanya per jam yang aktual. Upah per jam berapa? Berarti totalnya kan 7.800.000.000. Jumlah yang kepake yang aktual itu 600. Berarti per jamnya berapa? 7.800.000.000
keluarga, bentar saya kurang dulu. Dibagi 600.000 jam. Hasilnya 13.000 per jam. Berarti 13.000 per jam. Upah standarnya per jam berapa? Tenaga kerja langsung per jam. Itu 12.000 per jam. Berarti ini 12.000 per jam. Sehingga selisihnya ada 1.000 rupiah. Jumlah jam tenaga kerja langsung aktual. Berapa jam? Jumlah tenaga kerja langsungnya yang aktual ada 600.000 jam. Berarti tinggal kita kalikan 600.000 jam. Sehingga variannya 600 juta. Favorable atau unfavorable? Standarnya 12.000, yang kepake 13.000, berarti rugi kan? Kalau rugi berarti dia unfavorable. Lanjut ke pemakaian jam tenaga kerja langsung. Pemakaian jam tenaga kerja langsung aktual. Tadi udah ada ya, 600.000 jam. Yang kita pakainya 600.000 jam. Yang aktual ya, tenaga kerja langsung. Nih, 600.000 jam. Oke, kita masukin 600.000 jam. Standar pemakaian jam tenaga kerja langsungnya. Standarnya berapa? Standarnya berarti 4 jam kita kalikan unit yang kepakai standarnya. Berarti 140.000 kita kali 4 jam. Berarti berapa jam itu? Bentar. 140.000 dikali 4. Hasilnya 560.000. Berarti di sini 560.000 jam. Sehingga selisih pemakaiannya 40.000 jam. Upah standarnya adalah 12.000 per jam. Sehingga variannya kita kalikan 40.000 dikali 12.000. Hasilnya 480 juta. Favorable atau unfavorable? Standarnya 560.000. Yang realitanya 600.000. Realita lebih besar. Berarti dia rugi. Rugi berarti unfavorable. Oke. Ini untuk yang varian tenaga kerja langsung. Filenya kita hilangin lagi. Bentar. Oke. Lanjut ke nomor 3. Varian biaya overhead variabel. Total biaya FOH variabel aktual. Variabel aktual. FOH variabel aktual. FOH variabel aktual. Ini dia. 5.880 juta. Berarti kita kalikan. Tinggal kita salin aja ya. 5.880 juta. Total anggarannya berarti kita ke standar biaya
FOH variabel, anggaran. Berarti ini ya, anggaran. 4 jam dikali 10.000 per jam. Berarti FOH variabelnya 40.000 rupiah dikali standar ini. Aktualnya yang anggaran kita. Berarti 4 jam dikali 10.000 berarti 40.000. Biayanya ya 40.000 dikali per unit. Ini untuk satu unit dia butuhnya 4 jam produksinya. Untuk produksi satu unit itu butuhnya 4 jam. Berarti satu unit harganya 40.000 rupiah. 40.000 rupiah dikali 140.000 unit. Hasilnya 5.600.000.000. Hasilnya 5.600.000.000. Sehingga total biayanya, total variannya adalah 200, selisihnya 280 ya. Ya benar. 280 juta. Favorable atau unfavorable? Anggaran 56, realitanya 58, lebih tinggi realita, berarti unfavorable. Oke. Kita lanjut ke biaya FOH variabel. Lihat ke atas, FOH variabel aktual, FOH variabel aktual. Ini biar nggak bingung, ini dinotel dulu aja. Oke. Biaya FOH variabelnya 5.880.000.000. Terus jumlah jamnya kita masih bahas yang aktual ya. Berarti masih di kolom yang aktual. Yang jumlah jamnya itu 600.000 jam. Sehingga biaya dia per jam, FOH variabel aktualnya itu berapa per jam? 5.880 dibagi 600.000. Hasilnya 9.800. Berarti hasilnya 9.800. FOH variabel standar, yang standar berarti di kolom standar. Kolom standar FOH variabel itu adalah 10.000 per jam. Berarti kita masukin 10.000. Sehingga selisihnya ada berapa? Selisihnya 200 perak. Selisihnya 200 perak. Jumlah jam tenaga kerja langsungnya ada tadi berapa? 600.000 jam. 600.000 jam. Sehingga variannya 200 dikali 600.000. Hasilnya, bentar, saya hitung dulu. 120 juta. Favorable atau unfavorable? Standarnya 10.000. Realitanya 9.800, lebih kecil realitanya. Berarti favorable.
Oke, lanjut ke yang ke jam. Pertama varian biaya, yang kedua jamnya, biaya jamnya, yang ketiga ini efisiensinya. Kita lihat untuk efisiensinya. Pemakaian jam tenaga kerja langsungnya tadi berapa jam? 600.000 jam. Standarnya berapa jam? Kita lihat di standar. Standar. Ini dia. Aktualnya 600.000 jam. Standarnya 560.000 jam. Berarti 560.000. Ini berkaitan antara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Salah satu, kita salah semuanya ke bawah. Sehingga selisihnya 40.000 jam. Tarif FOH standar tenaga kerja langsung, FOH variabel standar. Tadi berapa? Tarif FOH variabel standarnya 10. Ini dia. 10.000 per jam. Berarti Rp 10.000. Sehingga variansinya 400 juta ya. 40.000 dikali 10.000. Berarti 400 juta. Favorable atau unfavorable? Unfavorable. Standarnya 560, kepakainya 600.000. Berarti unfavorable. Ini untuk soal nomor 3. FOH variabel. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4 ini FOH tetap. Yang tadi variabel, yang ini FOH tetap. Menghitung biaya varian FOH tetap, menghitung varian belanjanya, menghitung varian volumenya. Biaya aktual FOH tetap. Sekarang kita bahas FOH tetap. Biaya aktualnya berapa? Yang FOH tetap. FOH tetap, ini dia, 3652. 3.652 juta. 3652. Kita masukin. 3652. FOH tetap yang dibebankan. Yang dibebankan berarti tetap. Kalau biaya tetap yang dibebankan, kita tidak boleh aktual ya. Yang kita bebankan itu adalah kapasitas praktis, kapasitas produksi normal kita. Berarti kita kalikan FOH tetap standarnya dikali kapasitas praktis. Bentar. Yang ini, yang kuning, dikalikan dengan yang kuning. 4 jam dikali 6.000 per jam. Berarti 24.000 untuk satu unit. 24.000 dikalikan 150.000 unit. Hasilnya 3.600 juta. Berarti hasilnya 3.600 juta. Sehingga total variannya berapa? Kita cari selisihnya.
200, bentar, 3652 dikurang 36. Oh, maaf, yang ini bukan dikali 150.000. Tadi itu untuk yang, kalau dikali 150.000 itu nanti untuk yang anggaran ya. Yang ini masih yang dibebankan. Yang dibebankan berarti, bentar, yang dibebankan FOH tetapnya 24.000 dikali yang produksi aktual. Ini yang kita bebankan. Yang kapasitas praktis ini nanti untuk yang satunya lagi. Maaf. Oke, berarti 24.000 dikali 140.000 unit. Berarti 3360 ya. Oke. Berarti ini 3.360 juta. Sehingga selisihnya 292 juta. 292 juta. Lanjut ke yang kedua. Biaya aktual FOH masih sama ya, 3652. Oke. Nah, yang ini baru anggaran. Kalau anggaran, kalau ini kan yang dibebankan. Yang dibebankan berarti yang realita. Yang realitanya kan 140.000 unit. Sedangkan kalau anggaran, ini yang kita anggarkan. Kapasitas yang praktisnya. Baru tadi yang itu 3.600.000. Sehingga selisihnya adalah 52 juta. Oke, kita lihat untuk yang ini 292 ini aktualnya 3652, yang dibebankan 3360, berarti unfavorable. Yang ini anggarannya 36, realitanya 3652, berarti juga sama unfavorable. Terus selanjutnya FOH tetap yang dibebankan. Tadi udah ada kita cari ya, 3360 juta. Ini dia. Jadi kita mencari volume. Berarti tinggal kita masukin angkanya. 3.360 juta. Anggaran biaya overhead-nya 3.600.000 yang anggaran. Berarti 3.600.000 juta. Sehingga varian volumenya berapa? Selisihnya 3.360 dikurang 6.600. Bentar. 3.360 dikurang 3.600. Hasilnya 240 juta. Hasilnya 240 juta. Favorable atau unfavorable? Anggarannya 36. Yang dibebankan 3.360. Berarti anggarannya 36. Yang dibebankan 3.360. Berarti favorable.
Karena yang dibebankan anggarannya 36, realitanya yang di atasnya itu 3360, berarti dia favorable. Oke. Nah, ini nomor 4. Nah, selanjutnya kita bahas yang ayat jurnalnya. Ini untuk soal nomor 4 berarti sudah selesai.